Halo semua, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Erwin Supandi. Hari ini saya akan memberikan market review. Wah, hari ini market review saya kita happy semua ya, semua happy. Karena apa? Semua profit. Luar biasa sekali. Ya, tentu saja yang profit adalah yang berani, bukan yang berani sih, tapi yang mau mengambil spekulasi ketika harganya turun kemarin di hari Jumat. Luar biasa sekali. Ya, tindakan-tindakan seperti itu kita beri nama spekulasi ya, kita beri nama spekulasi. Kenapa spekulasi? Karena kita tidak ada yang tahu apakah benar naik apa turun. Dan sesuai dengan prediksi kita sebelumnya ya, Bapak Ibu bisa nonton di ulasan video saya sebelumnya bahwa pergerakan market hari ini memang sudah kita prediksi ya. Ketika market hijau hari Senin ini hari Jumat hijau, potensial Senin juga akan hijau. Saya sudah ngomong ya. Bapak Ibu silakan nonton video saya sebelumnya, dan itu terjadi sesuai apa yang kita prediksi ya, apa yang kita analisa. Bahkan nggak tanggung-tanggung, di review itu saya ada memberikan 6 rekomendasi, dan 6 dari 6-6-nya itu semua jalan semua. Itu belum termasuk dengan rekomendasi saya yang lain yang di ulasan saham. Mayoritas jalan semua. Saya amazing, saya kaget, dan lebih kagetnya lagi adalah naiknya ekstrim semua, cukup besar ya, cukup besar. Bahkan target bulanan saya itu sudah terlampaui di hari ini. Jadi kemarin sempat minus itu memang saya ada cut loss juga, memang ada cut loss. Tapi semua ke cover semua, cut loss saya itu semua ketutup semua, dan kita profit semua, happy semua. Itulah market. Nah, setelah ini bagaimana setelah ini? Setelah ini saya melihat di hari Selasa, Rabu, dan Kamis, waspadai dengan kondisi yang sedikit turbulence ya. Seperti saya mungkin besok melihat masih ada potensi hijau, tapi walaupun sudah nggak. Kalau besok potensi hijaunya sudah nggak terlalu tinggi ya, hati-hati. Waspadai koreksi di tengah minggu dan Rabu dan Kamisnya. Tapi jangan khawatir, saya akan berikan selalu market review, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan review dari saya. Dan Bapak Ibu jika mendapatkan manfaat yang baik dari video-video ulasan saya, silakan di like dan subscribe video YouTube, channel YouTube ini, dan share, bantu saya share agar semakin banyak orang bisa mendapatkan dari video ini. Dan kalau semakin banyak orang yang dapat, dan saya juga akan semakin semangat. Oke, ya, kita langsung aja mulai pada ulasan perdagangan di hari Senin, tanggal 14 September 2020. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu sekarang, composite. Ya, composite ini keren banget, naik 2% ya, ditutup di level 5162. Dan hari ini asing membukukan net sell, masih net sell, tapi net sell-nya enggak banyak, cuma 478 miliar dibandingkan dengan hari Jumat yang 2 triliun. Wow. Cuma 478 miliar aja, dan gap-nya ketutup. Gap tanggal berapa ini? Tanggal 10 langsung ketutup ya. Sempat panik loh, orang-orang panik, saya aja panik. Saya bukan orang yang kebal ya, bulletproof, bukan. Saya bukan kebal peluru. Saya juga masih panik. Tapi karena saya lebih senior ya, tanda kutip lebih senior, saya berusaha untuk menenangkan diri, dan saya juga berusaha mencari sudut pandang yang lain untuk supaya kita teman-teman di grup bisa mendapatkan ketenangan ya, kita bisa dalam kacamata perspektif yang benar ya, bukan yang ikut impulsif, panik sell gitu ya, kayak di karikatur tuh kemarin ada yang muncul karikatur gitu ya. Jadi kita muncul di
persepsi yang benar di hari Kamis itu, dan kita bisa hari Jumatnya kita bisa memberanikan diri untuk buy on weakness. Nah, itu yang penting ya. Bagaimana kita mengovercome rasa ketakutan kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan rasa ketakutan kita. Karena kita harus punya trading plan, kita harus punya perencanaan yang matang. Itu hanya bisa dilakukan, bisa mengatasi ketakutan kalau kita punya perencanaan yang matang, punya money management yang baik, punya risk management yang baik. Itu penting. Jadi kita nggak bisa ngomong psikologi market, fear, greed, and hope cuma sekedar retorika aja, cuma ngomong begitu aja, nggak bisa. Harus kita lakukan. Ada bagian yang kita harus lakukan. Trading plan-nya bagaimana? Money managementmu bagaimana? Risk managementmu bagaimana? Itu harus dilakukan dengan disiplin. Kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di market. PSBB PSBB saya rasa cuma alasan aja dari market yang menjustified, oh ini merah nih gara-gara itu tuh, gara-gara Jakarta PSBB. No, saya yakin bukan gara-gara PSBB. Pasti ada sesuatu, tapi saya nggak tahu apa. PSBB cuma kambing hitamnya aja. Cuma topik yang diangkat untuk membenarkan hari itu merah gara-gara PSBB. Saya yakin beyond that, lebih dari itu. Cuma, tentu saja kita harus siap. Siap dengan segala kondisi market. Besok merah pun saya sudah siap kok. Jadi itu yang penting, as a trader, as an investor, harus begitu yang benar. Nah, itu gunanya grup, itu gunanya bimbingan. Bukan cuma sekedar saya kasih tahu ilmu. Kalau ilmu trading, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu beli ke toko buku, banyak buku semua trading banyak. Tapi ketika market crash, baca buku, apakah menolong? Bukan saya mau skeptis dengan buku, ya bukan. Buku itu bagus, ada ilmunya. Nah, ilmu itu kalau nggak dipraktekin, percuma, harus dipraktekin. Tetap ketika market crash, orang nggak lihat textbook kok. Coba lihat textbook, baca. Dulu tuh gimana ya? Dulu gimana ya? Warren Buffett ketika melewatin krisis di tahun sekian, apa yang dia lakukan? Nggak bisa. Warren Buffett kalau ditanya, lalu Warren Buffett ngapain? Warren Buffett sekarang malah beli emas. Terus tanya lagi, loh Warren Buffett aja beli emas loh. Sahamnya apa dijual ya? Gimana? Dan seterusnya. Nggak bisa. Akhirnya apa? Orang jadi takut, jadi nggak jelas. Nah, itu pentingnya grup. Kita sering ingatkan, trading plan-nya gimana. Kalau sudah terlalu besar size-nya, lagi kayak begini, kurangin size-nya. Saling mengingatkan, itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Oke, kita langsung saja. Di market saat ini, sektoral, semua bagus. Ya, hari ini yang jadi penopang adalah yang naiknya cukup masif. Sektor yang cukup masif itu adalah properti. Padahal sektor properti yang naik, sektor propertinya boom ya naik, tapi sahamnya enggak signifikan sekali ya, enggak sesignifikan yang BRI, BCA, Mandiri, enggak sesignifikan itu. Karena apa? Pemegang market cap-nya. Sektor finance adalah pemegang market cap Indonesia. Yang lain boleh hijau, tapi kalau sektor finance merah, IHSG belum tentu bisa hijau. Mungkin bisa merah tipis atau bahkan mungkin bisa merah kalau yang lain tidak, transaksinya nggak besar. Karena transaksi paling besar terjadi di sektor finance. Ini fakta. Ini fakta. Dan sektor finance wow banget, naik ke atas V-line saya. Ini keren, naik di atas V-line dan di atas Skyline. Saya hampir bisa pastikan dalam beberapa waktu ke depan sektor finance ini masih akan rebound ya. Setidaknya sampai ke selendang, Nah, ini oke. Ini jadi catatan kita. Kalau dia belum bisa naik ke selendang, hati-hati dengan koreksi ya. Jadi tetap dia masih ada di bawah bayang-bayang tren jangka pendeknya. Selama dia belum bisa naik ke level tren jangka pendeknya, be careful ya, be careful. Itu sektor finance. Lalu yang keren juga hari ini adalah basic industry. Ya, basic industry oke.
naiknya masif 3,23%, tapi ada tapinya ya. Dia masih di bawah tren jangka pendek, di bawah selendang. Jadi menurut saya masih belum oke. Masih penuh tekanan ya, hati-hati, bahayanya belum lepas dari bahaya. Lalu ada apalagi yang keren, Agri ini keren. Nah, untuk beberapa waktu ke depan, seperti saya ulas sebelumnya, sektor agri ini boleh dicermati, sektor agri dan sektor mining ya. Agri ini keren, sektornya kemarin Skyline sama V-Line-nya baru Golden Cross, dan sekarang dia udah naik lagi cukup masif ya. Hari ini Astra Agro Lestari naiknya juga gila-gilaan, keren banget. Kalau dia bisa naik di atas selendang, ini keren banget, berarti back on trend ya. Coba kita lihat mining ya. Nah, mining juga bagus. Mining sudah ada di atas Skyline juga ya. Jadi saya lihat ini 3 sektor ini bisa dicermati ya. Mulai bisa dicermati juga finance, mining, agri ya. Walaupun ini masih di bawah bayang-bayang nih, masih di bawah selendang. Nah, itu saya bilang potensial koreksi masih ada ya. Jangan terjebak dengan euforia. Wah, berarti buy on hold semua. Jangan, hati-hati ya. Lalu ada infrastruktur coba kita cek. Sebelum infrastruktur, consumer dulu deh. Karena consumer harusnya juga oke. Nah, ini bagus. Consumer bagus. Karena apa? Dia secara jangka pendek sudah di atas. Candle-nya sudah di atas tren jangka pendeknya. Saya recommended consumer ya. Consumer untuk saat ini untuk hold masih oke. Jadi silakan. Terus ada infrastruktur masih under pressure, masih di bawah tekanan, masih not oke ya. Trade juga sama, walaupun naik tapi belum signifikan ya, masih seperti kayak ya technical rebound. Lalu ada miscellaneous industry, aneka industri. Nah, ini sama ya, masih under pressure. Jadi seperti saya sudah tulis juga di channel Telegram ya, finance, consumer, agriculture, mining. 4 itu cermati. Trading di situ-situ aja. Oke? Yang lain-lain buat ya have fun aja, buat cari-cari ini aja. Terus untuk rekomendasi besok tuh apa? Untuk rekomendasi besok, saya masih tetap sama di rekomendasi saya sebelumnya di hari Jumat kemarin. Saya masih sektor finance, saya masih di Bank Mandiri, masih di BNI, masih di BRI, tambah satu lagi BCA oke. Lalu ada Inco, Antam, Astra Agro Lestari masih oke. Kalau LSIP oke, LSIP juga oke. Jadi total ada 7 apa 8 tadi tuh. Ya. Silakan Bapak Ibu atur trading plan-nya. Tradingnya mau bagaimana? Ya. Kalau saya lihat sih tetap jangka pendek, waspadai koreksi. At least di minggu ini masih ada koreksi. Jadi atur waktu yang terbaik kapan sebagai Bapak Ibu entry. Ya. Kalau di grup VIP kita sudah ada kodenya. Biasanya saya memberikan live trading. Ya, tadi pagi saya sudah live trading, siang saya kode live trading untuk buy average up. Bagi Bapak Ibu yang ada yang nonton grup ini dan belum bergabung, saya undang join. Ada biaya tahunan dan saya yakin harganya sangat murah karena benefit yang didapat jauh lebih besar dan potensial untuk kembali modal sangat cepat. Oke, itu dulu market review dari saya. Stay safe semua, stay healthy. Ingat, jaga kesehatan dengan menggunakan masker ya. Rajin-rajin cuci tangan. Kita bersama-sama berjuang bersama-sama supaya COVID bisa segera turun. Kalau COVID turun, ekonomi baik, yang dapat benefitnya siapa? Semua rakyat Indonesia akan dapat benefitnya. Ekonomi kita segera pulih. Oke? Yes. Pasti bisa. Sampai jumpa semua. God bless.